Isa Al-Masih adalah Allah dan Juru Selamat. Saudara-saudara, apakah orang yang bernama Isa Al-Masih benar-benar Allah yang dapat memberikan kepada kita hidup yang kekal? Mujizat-mujizat yang diadakannya akan menyatakan kepada saudara bahwa hal itu benar. Lihatlah gambar-gambar yang terdapat pada buku yang berwarna merah muda. Bukalah buku tersebut dan lihatlah gambar yang terdapat di situ pada waktu saudara mendengar musik. Gambar 1. Kelahiran Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dilahirkan di sebuah kandang di tanah Israel bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah bayi yang sangat luar biasa. Ya, boleh dikatakan yang sangat penting, yang lahir dari seorang dara yang bernama Maryam. Isa Al-Masih sudah hidup sebelum ia dilahirkan sebagai seorang bayi. Ia bersama-sama dengan Allah sejak mula pertama, sebab ia sendiri adalah Allah. Isa Al-Masih yang menciptakan dunia ini. Ia memberikan kehidupan rohani yang dari Allah kepada manusia yang pertama. Namun, manusia telah kehilangan kehidupan rohani itu karena mereka mengikuti jalan-jalan si iblis dan maut. Isa Al-Masih datang ke bumi sebagai seorang bayi untuk menyatakan Allah kepada kita dan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah kembali. Gambar 2. Isa Al-Masih mengubah air menjadi anggur. Isa Al-Masih bertumbuh dan menjadi dewasa. Suatu hari ia menghadiri suatu pesta pernikahan bersama dengan ibunya dan sahabat-sahabatnya. Maryam mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Maka ketika anggur habis, ia memberitahukan hal itu kepada Isa Al-Masih. Kemudian ia berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukan apa yang disuruhnya kepadamu." Di situ ada 6 buah tempayan air yang besar. Isa Al-Masih berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Kemudian ia berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Air itu telah berubah menjadi anggur yang paling baik. Sahabat-sahabat Isa Al-Masih mulai melihat bahwa ia memiliki kuasa yang besar dari Allah dan mereka percaya kepadanya. Gambar 3. Isa Al-Masih berbicara dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang guru yang terkemuka. Ia mendengar bahwa Isa Al-Masih dapat mengadakan mujizat-mujizat. Ia yakin bahwa Isa Al-Masih pastilah berasal dari Allah. Karena itu, ia mendatangi Isa Al-Masih pada suatu malam untuk menanyakan kepadanya tentang Allah. Isa Al-Masih berkata kepadanya, "Aku mengatakan suatu kebenaran, yaitu bahwa seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah, kecuali jika ia dilahirkan kembali." Nikodemus bertanya, "Bagaimana seseorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua?" Inilah yang dimaksudkan Isa Al-Masih kepadanya.
Bila seorang bayi dilahirkan dari ibunya, bayi itu memiliki kehidupan secara jasmani. Demikian juga halnya dengan seorang manusia, perlu dilahirkan dari roh Allah agar memiliki kehidupan rohani. Setiap orang yang percaya dan mentaati Isa Al-Masih akan dilahirkan kembali dan hidup selamanya dalam roh. Barang siapa yang tidak percaya kepada Isa Al-Masih akan mendapat kematian yang kekal. Gambar 4. Seorang pejabat pemerintah berlutut di hadapan Isa Al-Masih. Apa yang akan saudara perbuat jika anak saudara sakit keras? Orang yang terlihat pada gambar ini berjalan terus mencari Isa Al-Masih. Ia adalah seorang pejabat pemerintah dengan kedudukan yang tinggi, tetapi ia mohon kepada Isa Al-Masih dengan berkata, "Ya Allah, datanglah sebelum anakku mati." Isa Al-Masih menjawab, "Pulanglah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada Isa Al-Masih, lalu pulang. Pada waktu ia masih berada dalam perjalanan pulang, pegawai-pegawainya menemui dia. Mereka mengatakan bahwa anaknya telah sembuh, yaitu pada saat yang sama pada waktu Isa Al-Masih berkata, "Anakmu hidup." Anak itu telah disembuhkan. Orang itu dan keluarganya percaya kepada Isa Al-Masih, yaitu bahwa Isa Al-Masih berasal dari Allah. Gambar 5. Orang sakit di dekat kolam. Di kota Yerusalem terdapat sebuah kolam. Orang-orang percaya bahwa air di kolam itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Di situ ada seorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Isa Al-Masih melihat dia di dekat kolam itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang itu menjawab, "Tidak ada seorang pun yang mau menolong menurunkan aku ke dalam kolam itu." Kemudian Isa Al-Masih berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Beberapa orang menjadi marah terhadap Isa Al-Masih karena ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Allah yang kudus. Hari itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah. Maka orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja. Isa Al-Masih mencoba untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah utusan Allah. Ia adalah Allah sendiri. Ia mempunyai hak untuk menyembuhkan orang pada hari Allah. Tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya. Gambar 6. Isa Al-Masih memberi makan 5.000 orang. Banyak orang mendengar bahwa Isa Al-Masih dapat menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga suatu hari kumpulan orang yang banyak sekali mengikuti pergi ke tempat yang sunyi. Isa Al-Masih berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan?"
Seorang sahabat berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu semua untuk orang sebanyak ini?" Isa Al-Masih menyuruh orang-orang itu duduk. Ia mengambil roti itu dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia memberi makan semua orang banyak itu dengan roti dan ikan itu sebanyak yang mereka perlukan. Isa Al-Masih berkata kepada orang-orang itu, "Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan untuk kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi." Gambar 7. Isa Al-Masih berjalan di atas air. Setelah Isa Al-Masih memberi orang-orang itu makan, ia menyuruh sahabat-sahabatnya pulang. Isa Al-Masih pergi seorang diri untuk berdoa kepada Allah. Sahabat-sahabatnya naik sebuah perahu untuk menyeberangi danau yang besar. Ketika itu hari sudah gelap dan terjadi badai yang besar di danau itu. Tidak lama kemudian, Isa Al-Masih mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa yang sedang berjalan adalah hantu. Isa Al-Masih berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Ia naik ke dalam perahu itu, dan seketika itu juga berhentilah angin badai itu. Sahabat-sahabat Isa Al-Masih melihat lagi bahwa Isa Al-Masih mempunyai kuasa dari Allah. Gambar 8. Isa Al-Masih menyembuhkan orang buta. Suatu kali ada seorang laki-laki yang buta sejak lahir. Sahabat-sahabat Isa Al-Masih mengira bahwa ia buta karena mendapat hukuman dari Allah. Tetapi Isa Al-Masih memberitahu mereka bahwa ia dilahirkan dalam keadaan buta, supaya mereka dapat melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam dia. Isa Al-Masih meludah ke tanah dan membuatnya menjadi lumpur. Ia meletakkan lumpur itu pada mata orang yang buta itu. Kemudian Isa Al-Masih berkata kepada orang itu, "Pergilah dan basuhlah." Orang itu pergi dan membasuh, lalu kembali dan dapat melihat. Saudara-saudara, kita semua buta secara rohani. Kita tidak dapat melihat jalan Allah. Tetapi Isa Al-Masih berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Gambar 9. Isa Al-Masih membangkitkan Lazarus dari kematian. Isa Al-Masih mengasihi Lazarus dan kedua saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Tetapi ketika Lazarus sakit, Isa Al-Masih tidak dapat mengunjungi dia dengan segera. Setelah beberapa hari, Isa Al-Masih berkata kepada sahabat-sahabatnya,
Lazarus telah meninggal. Aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Hal itu akan menolong kalian untuk percaya kepadaku. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Pada waktu Isa Al-Masih tiba, Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara-saudara perempuannya sangat sedih karena Isa Al-Masih tidak dapat menyembuhkan Lazarus. Tetapi Isa Al-Masih berkata, "Saudaramu akan bangkit kembali." Ia menyuruh orang-orang untuk membuka batu penutup kubur itu. Lalu berserulah Isa Al-Masih, "Lazarus, marilah keluar." Maka keluarlah Lazarus yang masih terikat dengan kain pembungkus jenazah. Barang siapa percaya kepada Isa Al-Masih akan hidup selama-lamanya, walaupun tubuhnya mati. Apakah saudara percaya? Gambar 10. Isa Al-Masih mati di kayu salib. Isa Al-Masih membuktikan bahwa ia adalah Allah. Hal itu dibuktikan dengan mujizat-mujizat yang diadakannya. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi merasa iri hati. Mereka ingin membunuh dia. Isa Al-Masih memberitahukan sahabat-sahabatnya bahwa ia harus mati dan akan mengirimkan Rohul Kudus kepada mereka. Itu adalah satu-satunya jalan agar ia dapat membawa orang-orang kembali kepada Allah. Yudas, salah seorang pengikut Isa Al-Masih sendiri, mengkhianati dia. Ia menjual Isa Al-Masih kepada orang-orang Yahudi. Mereka datang dan menangkap Isa Al-Masih. Petrus dan sahabat-sahabatnya yang lain melarikan diri. Para pemimpin orang Yahudi tidak menemukan kesalahan dalam diri Isa Al-Masih. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Lalu orang-orang membunuh Isa Al-Masih yang sempurna itu. Pada waktu itu, 2 orang penjahat dihukum mati bersama-sama dengan dia sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Tetapi Isa Al-Masih mati sebagai korban untuk kita. Gambar 11. Maria bertemu dengan Isa Al-Masih di kuburan. Jenazah Isa Al-Masih diletakkan di dalam sebuah kuburan. Sebuah batu yang sangat besar digulingkan sehingga menutup lubang kuburan. Pada hari yang ketiga, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Didapatinya, batu penutup kubur sudah terguling dan tubuh Isa Al-Masih tidak ada. Maria mulai menangis. Ia membungkuk dan melihat ke dalam kuburan. Ada 2 orang malaikat yang sedang duduk di tempat tubuh Isa Al-Masih diletakkan. Kemudian Isa Al-Masih menampakkan diri dan berkata kepada Maria, "Siapakah yang kau cari?" Maria mengira bahwa ia adalah seorang tukang kebun. Ia menanyakan kepadanya tentang tubuh Isa Al-Masih. Kemudian Isa Al-Masih berkata kepadanya, "Maria." Pada waktu itu juga Maria melihat bahwa Isa Al-Masih hidup. Katanya lagi, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku hidup." Maut tidak dapat menguasai Isa Al-Masih yang hidup.
Gambar 12. Isa Al-Masih menampakkan diri kepada sahabat-sahabatnya. Sebelum Isa Al-Masih kembali ke surga, ia mengadakan suatu mujizat lagi. Suatu hari sahabat-sahabat Isa Al-Masih sedang menangkap ikan. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Pada waktu itu, hari hampir pagi. Seseorang nampak di tepi pantai. Ia memberitahu kepada mereka kemana mereka harus melemparkan jala-jala mereka supaya dapat menangkap banyak ikan. Kemudian sahabat-sahabat Isa Al-Masih menyadari bahwa orang itu adalah Isa Al-Masih. Mereka membawa semua ikan itu ke pantai. Isa Al-Masih telah menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah mereka makan, ia berbicara dengan mereka. Petrus pernah pergi menyelamatkan diri pada waktu Isa Al-Masih ditangkap. Tetapi sekarang Isa Al-Masih berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ia menugaskan Petrus untuk memelihara umatnya dan untuk mengajar mereka tentang dirinya. Isa Al-Masih mau agar semua orang mendengar tentang mujizat-mujizatnya dan supaya mereka percaya bahwa ia adalah Allah. Dengan demikian, mereka juga dapat mengikut dia dan menerima hidup yang kekal. Gambar 13. Isa Al-Masih mengajar dua orang sahabat. Orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa Isa Al-Masih akan menyelamatkan mereka dari kekejaman pemerintah Romawi. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh Isa Al-Masih di kayu salib, sehingga pengharapan mereka hilang. Ada dua orang sahabat Isa Al-Masih yang sedang berjalan pulang. Tiba-tiba, Isa Al-Masih menampakkan diri kepada mereka. Mereka mengira bahwa ia adalah seorang asing, sehingga mereka memberitahukan kepada dia apa yang telah terjadi. Kemudian Isa Al-Masih mengajar mereka dari kitab suci. Musa dan semua nabi telah menuliskan tentang Isa Al-Masih jauh sebelumnya. Mereka menulis bahwa Isa Al-Masih akan menderita dan mati. Mereka juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih akan bangkit dari kematian untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Dengan segera sahabat-sahabatnya itu mengetahui bahwa apa yang dikatakan dalam kitab suci itu benar. Orang asing itu adalah Isa Al-Masih sendiri. Ia hidup kembali. Marilah kita juga mendengarkan apa yang Isa Al-Masih ajarkan kepada kita dari kitab suci. Gambar 14. Seorang anak di antara babi-babi. Isa Al-Masih menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Berilah kepadaku harta milik yang menjadi hakku." Maka ayahnya membagi harta kekayaannya itu di antara kedua anaknya. Anak yang bungsu itu pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan semua uangnya dengan hidup berfoya-foya. Kemudian habislah semua uangnya dan anak bungsu itu tidak memiliki apa-apa lagi sehingga ia kelaparan. Seseorang menyuruh ia menjaga babi-babinya seperti yang saudara lihat dalam gambar. Anak bungsu itu begitu laparnya.
sehingga ia makan makanan babi itu. Kemudian ia mulai berpikir, pegawai-pegawai ayahnya mendapat banyak makanan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, aku akan kembali kepada bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pegawaimu. Gambar 15. Anak yang hilang pulang ke rumahnya. Anak bungsu itu kembali kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya berlari mendapatkannya. Ia merangkul dan mencium anak itu. Ia menyuruh pegawainya untuk membawa jubah dan menyediakan makanan yang lezat-lezat. Dan ia berkata, marilah kita rayakan. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara, Isa Al-Masih mengajarkan kita bahwa Allah berlaku seperti ayah itu. Kita seperti anak bungsu yang telah berdosa terhadap Dia dan telah pergi meninggalkan Dia. Tetapi Allah telah mengasihi kita. Ia merindukan kedatangan kita kembali. Ia ingin mengampuni kita. Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Ia memperlihatkan kepada kita jalan kembali kepada Allah Bapa. Gambar 16. Kekayaan dari seorang yang kaya raya. Isa Al-Masih menceritakan kisah ini kepada orang-orang. Ada seorang kaya yang hasil tanahnya berlimpah-limpah. Ia mendirikan lumbung yang sangat besar untuk menyimpan seluruh hasil tanahnya, dan kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, engkau memiliki semua yang engkau perlukan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Siapa yang akan mendapat semua harta yang telah engkau kumpulkan itu? Isa Al-Masih berkata, janganlah engkau terlalu mementingkan apa yang akan engkau makan atau pakai, tetapi perhatikanlah hidupmu agar berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Allah berkenan apabila kita memperhatikan orang-orang miskin. Allah akan menyediakan semua yang kita perlukan sekarang, dan Ia juga akan memberikan kepada kita kelimpahan di dalam surga. Gambar 17. Pengemis dan orang kaya. Isa Al-Masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang kaya dan memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak memperhatikan pengemis yang ada di dekat pintu rumahnya. Pengemis yang malang itu mati. Ia pergi ke tempat yang indah di surga. Di sana Nabi Ibrahim, nenek moyang bangsa Yahudi, memelihara dia. Ketika orang kaya itu mati, ia pergi ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Ia meminta agar Nabi Ibrahim mengutus pengemis itu untuk menolong dia.
Tetapi Nabi Ibrahim berkata, "Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Orang-orang dari surga yang mau pergi kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari tempatmu kepada kami, yaitu di surga, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudara, kita harus mengikuti jalan-jalan Allah dalam kehidupan ini. Jika kita ingin masuk ke dalam surga sesudah kematian, kita harus percaya. Karena itu, percayalah kepada Isa Al-Masih, dan engkau akan diselamatkan. Gambar 18. Seorang sahabat yang mengetuk pintu. Suatu kali seseorang pergi ke rumah sahabatnya pada tengah malam dan berkata, "Sahabat, pinjamkanlah kepadaku beberapa buah roti. Seseorang yang sedang bepergian baru saja singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Sahabat dan keluarganya itu sedang tidur nyenyak. Ia tidak mau bangun dari tidurnya. Tetapi orang itu dengan tidak merasa malu terus memintanya. Sehingga sahabatnya bangun dan memberikan kepadanya apa yang ia inginkan. Isa Al-Masih berkata bahwa Allah lebih rela untuk memberi daripada sahabat-sahabat kita. Dia adalah Bapa kita. Ia mau memberikan kepada kita Rohul Kudus dan menyediakan semua kebutuhan kita. Yang harus kita semua perbuat adalah terus tekun meminta kepadanya di dalam doa. Gambar 19. Dua orang di dalam bait Allah. Apakah Allah mendengar orang yang datang kepadanya dalam doa? Orang yang terdapat dalam gambar ini sangat patuh beragama. Dia juga sangat bangga dengan dirinya. Ia berkata kepada Allah bahwa ia lebih baik daripada orang-orang lain. Menurut pikiran saudara, apakah Allah mau mendengar doa orang ini? Yang seorang lagi adalah seorang pemungut pajak. Ia pencuri uang rakyat. Ia mengetahui bahwa ia tidak berkenan kepada Allah. Ia memukul-mukul dadanya dan ia membungkukkan kepalanya karena malu. Ia berdoa kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Isa Al-Masih berkata bahwa Allah mendengar doa orang ini. Ia mengampuni dosanya. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi menunjukkan kemurahannya kepada orang yang rendah hati. Gambar 20. Seseorang menaburkan benihnya. Isa Al-Masih mengajar orang banyak dan menceritakan hal ini. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Sebagian benih jatuh di sepanjang pinggir jalan, dan burung-burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan ketika mulai tumbuh, tanaman-tanaman itu menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri yang tumbuh bersama-sama dan menghimpit tanaman-tanaman itu sampai mati. Tetapi
Masih ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang baik. Benih-benih itu bertumbuh dan memberikan hasil 100 kali lipat. Isa Al-Masih berkata kepada orang-orang, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Banyak yang mendengarkan cerita ini, tetapi mereka tidak mengerti. Apakah saudara mengerti? Gambar 21. Benih-benih bertumbuh. Sahabat-sahabat Isa Al-Masih menanyakan kepadanya arti cerita itu. Maka ia memberitahukan, benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang telah mendengarnya, tetapi kemudian datanglah iblis dan mengambil firman itu, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang menerima firman. Mereka percaya sebentar saja. Tetapi pada waktu datang pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang dihimpit oleh kekhawatiran hidup dan kekayaan. Tanah yang baik menerima firman dan memberikan hasil yang baik. Saudara-saudara, bagaimanakah saudara mendengar dan menerima firman Allah? Maukah saudara mempercayainya dan bekerja untuk menyenangkan Allah? Atau saudara tidak mau mentaati sehingga menderita kerugian? Gambar 22. Pertolongan untuk orang yang terluka. Bagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa kita diselamatkan sehingga memperoleh kehidupan yang kekal? Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang lain juga. Tetapi siapakah orang-orang yang harus kita kasihi? Isa Al-Masih menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang bepergian melewati jalan yang sunyi. Beberapa orang penyamun menyerangnya. Mereka merampok semua yang dimilikinya dan membiarkannya hampir mati. Dua orang yang rajin beribadah kepada Allah datang melewati jalan itu. Mereka melihat orang yang terluka itu, tetapi mereka tidak mau menolong dia. Kemudian lewatlah seorang asing melalui jalan itu. Ia merasa kasihan kepada orang itu. Ia membalut luka-luka orang itu. Ia meletakkannya di atas keledainya dan membawanya ke kota untuk memperoleh pertolongan. Isa Al-Masih berkata, jika kita mengasihi Allah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada siapa saja yang memerlukannya. Gambar 23. Tuan pemilik rumah kembali ke rumahnya. Apakah saudara ingat bahwa Isa Al-Masih hidup kembali sesudah kematiannya? Banyak orang melihat dia sebelum ia kembali ke surga. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan kembali. Ia berkata bahwa kita harus seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang. Kita tidak mengetahui kapan Isa Al-Masih akan datang. Kita harus bekerja untuk dia dan siap untuk menerimanya pada waktu ia datang kembali. Kemudian
Ia akan menyiapkan sebuah pesta bagi kita semua. Pada saat itu akan ada sukacita yang besar sekali. Isa Al-Masih juga berkata bahwa mereka yang menjadi hamba-hambanya haruslah siap sedia. Jika mereka mengurus segala pekerjaan Allah dengan baik dan memperhatikan hamba-hambanya, maka mereka akan menerima upah yang besar. Tetapi jika mereka memukuli hamba-hambanya dan menjadi mabuk, hukuman mereka akan sangat berat. Gambar 24. Ada orang di atas pohon. Isa Al-Masih dapat menyelamatkan siapa saja. Dengarkanlah kisah berikut ini. Zakheus adalah seorang pemungut pajak yang kaya. Ia mencuri uang dari orang-orang. Ia ingin melihat Isa Al-Masih, tetapi tubuhnya sangat pendek dan ada kerumunan orang banyak. Karena itu, Zakheus naik ke sebuah pohon. Pada waktu Isa Al-Masih melewatinya, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini." Orang-orang terkejut. Zakheus bukanlah seorang yang baik. Tetapi Zakheus turun dan menyambut Isa Al-Masih dengan gembira. Ia berkata kepada Isa Al-Masih bahwa ia akan bertobat dan berpaling dari perbuatan yang jahat dan mengubah cara-cara hidupnya. Kata Isa Al-Masih kepadanya, "Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini." Karena Isa Al-Masih datang untuk mencari dan menyelamatkan siapa saja yang terhilang dari Allah.